Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga tentunya pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir di video ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu untuk mendapatkan informasi-informasi menarik yang rutin kami bagikan. Nah rekan-rekan semua, pada kesempatan sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai poin-poin penting persiapan dalam beternak ayam kampung di lahan sempit. Bagaimana caranya persiapannya supaya bisa mencapai kesuksesan yang diinginkan. Nah pada kesempatan kali ini saya akan mempertegas lagi khususnya mengenai satu persiapan penting yang pada posisi pertama, yaitu mengenai persiapan kandang. Nah, tema pembicaraan kita kali ini yaitu tentang sistem kandang untuk ternak ayam kampung di lahan sempit. Nah, kita akan mengetahui bagaimana cara cerdas dalam mengelola areal yang terbatas yang kita miliki, yang akan kita gunakan untuk beternak ayam. Nah, rekan-rekan semua, memang idealnya kalau untuk beternak ayam ini kita bisa menyiapkan lahan yang lega, lahan yang cukup luas. Namun kalau kita ingin memanfaatkan semaksimal mungkin areal yang ada dan kita punya lahan terbatas, ingin digunakan untuk ternak ayam, itu bisa saja. Nah, tinggal memang pandai-pandai kita bagaimana cara menyiasati untuk penempatan kandang dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan beberapa ide, gagasan dalam merancang mengelola areal lahan yang terbatas untuk ternak ayam, khususnya ayam kampung asli. Nah rekan-rekan semua, bagaimana sih caranya yang paling mudah dalam mengatur agar usaha ternak ayam kampung yang kita miliki itu bisa maksimal, terutama dalam memanfaatkan lahan-lahan yang terbatas? Tentu saja cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengatur sedemikian rupa pembagian lahan agar bisa memenuhi semua kebutuhan ternak yang akan kita jalankan nantinya. Nah, kira-kira seperti apa? Saya akan membagi pada beberapa tahapan, kurang lebih ada 3 tahapan yang bisa kita cermati, yaitu yang pertama mengenai kandang indukan. Nah, ini untuk kandang indukan. Kita balik lagi ke kondisi lahan yang kita miliki, seberapa luas. Kalau kita punya lahan hanya sebut saja misalnya 3 meter persegi, 3 kali 3 atau 3 kali 4 atau 2 kali 3 atau 2 kali 2. Nah, seperti itu masih kakak adik ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu lahannya seperti apa pengelolaannya? Untuk yang pertama yaitu untuk kandang khusus indukan. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu lahan utama tadi yang 3 kali 2, 3 kali 3 tadi akan kita gunakan untuk kandang umbaran indukan. Nah, seperti yang saya praktekkan pada peternakan kecil saya ini saya berputar ya. Lokasi peternakan saya ini tidak lebih dari 5 kali 5. Bahkan tidak ada 5 kali 5. Sekitar 4 kali 3 kalau tidak salah. Nah, ini seperti ini ya rekan-rekan semua. Nah, itu lahannya hanya seperti ini, hanya segini. Jadi ini lahan utama ini kita gunakan untuk areal umbaran untuk indukan. Nah, ini indukan jantan dan indukan betinanya kita lepas liar ke kandang yang ada atau lokasi yang ada. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya yaitu bagaimana caranya untuk kandang pembesarannya. Karena kita punya lokasinya cuma itu dan sudah kita gunakan untuk kandang umbaran indukan. Nah, caranya untuk kandang khusus pembesaran akan kita buat bertingkat. Nah, kandang bertingkat ini kita letakkan di
sekeliling areal umbaran indukan tadi. Nah, pembuatan kandang tingkat ini ya rekan-rekan semua, pada bagian kaki bisa lebih tinggi agar ayam masih bisa leluasa bergerak di areal bawah kandang. Nah, ini rekan-rekan semua ya, untuk kandang pembesarannya kita buat jenis kandang seperti ini, kandang bertingkat ini seperti ini, kandang bertingkat seperti ini ya. Jadi kita gunakan semua kandang bertingkat. Nah, catatannya di sini adalah pada bagian kakinya di bagian bawah. Ini yang sedang saya sorot ini kita buat agak lebih lega, agak lebih longgar. Nah, sisi dari tanah ke lantai kandang ini diusahakan lebih tinggi lagi. Kalau bisa misalnya setengah meter. Nah, seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, pada sisi ini kenapa kita buat lokasinya atau jaraknya seperti itu antara tanah dengan alas kandang? Itu tujuannya adalah supaya tidak mengurangi space, supaya areal kandang umbaran ini tidak habis. Jadi di bagian bawahnya masih tetap bisa digunakan untuk berlari-larian indukan yang kita miliki. Nah, itu tujuannya seperti itu. Jadi berapapun tinggal ini kita buat misalnya lebarnya setengah meter atau 1 meter. Kita letakkan saja di pinggir-pinggirnya, di sekelilingnya. Jadi ada space, ini ada ruang di tengah hanya segini. Kemudian seluruh bagian pinggir tembok itu ada kandangnya. Nah, ini ada kandang. Kemudian di sana juga ada kandang, di sana ada kandang. Jadi kita letakkan pada tepiannya kandang-kandang bertingkatnya. Dan pada bagian bawahnya semua seperti itu. Jadi tetap ada ruang untuk ayam-ayam indukan kita untuk bergerak. Jadi ruangan umbarannya tidak habis karena kandang pembesaran yang kita miliki. Nah, itu yang kedua mengenai kandang pembesaran. Nah, seperti itu ya, kolong-kolongnya masih bisa digunakan untuk ayam berlarian atau beraktivitas seperti itu contohnya. Nah, itulah yang kedua rekan-rekan semua, yaitu mengenai kandang untuk pembesarannya. Sekarang ke bagian yang ketiga, yaitu untuk ayam yang sudah siap jual atau ayam yang sudah besar. Nah, ini seperti apa perlakuannya? Jadi ayam yang besar ini nantinya akan kita turunkan, akan kita umbar bersama indukan. Jadi ketika ayam sudah mendekati usia panen, sudah hampir panen, ayam-ayam akan kita turunkan bersama indukan ke areal umbaran ini. Nah, tujuannya seperti apa? Tujuan pelepasan umbaran ini yang sudah siap panen ini adalah untuk menghemat ruang kandang. Jadi kandang yang ada bisa segera digunakan untuk pembesaran ayam berikutnya. Nah, seperti itu. Ini karena space-nya kita nggak punya, kita ruangnya nggak punya. Jadi seperti ini misalnya contohnya ya. Ini sudah siap jual, makanya kita lepas bersama indukan di kandang umbaran yang terbatas ini. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua. Untuk ayam-ayam yang sudah siap jual atau yang mendekati masa panen, semuanya sudah kita lepas ke kandang umbaran bersama indukan. Nah, ini memang agak repot, jadi tinggal menunggu panen saja yang ada di sini. Dan sesegera mungkin akan kita carikan harga yang terbaik bagi ayam-ayam kita yang sudah siap panen. Nah, rekan-rekan semua, dengan memanfaatkan sistem kandang seperti ini, maka hanya dengan lahan 3 meter persegi misalnya, kita bisa beternak ayam dan populasinya lumayan. Bahkan bisa menjadi tumpuan untuk membantu tambahan perekonomian, untuk membantu tambahan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu rekan-rekan semua. Nah, untuk gambaran lebih lanjut, tadi saya paparkan di awal bahwa luas kandang ini, luas areal ini tidak lebih dari 5 kali 5. Dan saya bisa menampung kurang lebih antara 50 sampai 100 ekor ayam di areal yang sempit ini. 100 ekor ayam itu populasi seperti itu semua usia, dari ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sudah siap jual, ada yang babon, ada yang jago. Nah, itu paling
rata-rata kita bisa menampung antara 50 sampai 100 ekor ayam di kandang yang sempit ini. Nah, tantangannya memang di situ, kalau saja kita punya lokasi yang lebih lebar lagi, yang lebih luas lagi, tentu kita bisa lebih nyaman lagi dalam beternak. Tetapi untuk rekan-rekan semua yang ingin memanfaatkan lahan terbatas, jangan putus asa. Yang terpenting adalah siklus, yang terpenting kita punya ayam yang setiap hari bisa kita panen. Kalau kita punya ayam yang setiap hari bisa kita panen, kita bisa jualan ayam setiap hari. Dan kita bisa partneran sama rumah makan atau warung makan atau warung sate atau apa, itu kita bisa partneran, bisa bekerja sama dan kita punya pembeli tetap. Nah, itulah rekan-rekan semua yang kalau masalah partneran ini memang goal saya memang seperti itu, dari dulu saya memang seperti itu, dan itu target dan bisa dilaksanakan meskipun hanya menggunakan areal atau lahan yang sempit sekalipun. Kuncinya tadi sudah saya sebutkan, kita pengaturannya bisa sedemikian rupa sehingga areal yang kita miliki tadi bisa benar-benar maksimal. Tinggal bagaimana kita saja mengaturnya. Oh ya rekan-rekan semua, sebelum saya lupa, ini ada tambahan ya, perlu saya jelaskan juga. Nah, di sini adalah untuk ini areal untuk ayam-ayam kita tidur di malam hari. Jadi indukan dan ayam-ayam yang sudah siap jual sudah dibiarkan sendiri, dikasih makan saja di sini. Kemudian nanti kalau malam tidur bertengger di sini. Nah, ini areal yang kita space, ini kandangnya yang kita persiapkan untuk ayam-ayam yang sudah siap jual dan juga ayam-ayam indukan kita. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan untuk rekan-rekan semua. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang sudah setia mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan dan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya. Salam peternakan sukses.